Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Di sini saya akan memberikan sedikit informasi terkait penyakit gagal ginjal. Nah, teman-teman tahu nggak sih apa itu penyakit gagal ginjal? Gagal ginjal ada dua loh teman-teman, ada kronik dan ada akut. Nah, untuk di sini saya akan mengulik sedikit tentang gagal ginjal kronis. Nah, karena teman-teman saya anggap sih bingung kali ya untuk membedakannya, saya jelaskan. Untuk gagal ginjal kronis di sini adalah salah satu penyakit degeneratif yang dimana penyakit ginjal berlangsung lama yang menyebabkan kerusakan fungsi ginjal, sehingga ginjal tidak bisa menyaring secara maksimal di dalam tubuh. Nah, gagal ginjal kronik merupakan suatu keadaan klinis yang ditandai dengan penurunan fungsi ginjal. Nah, sehingga ginjal memerlukan terapi untuk menggantikan proses kerja ginjal sendiri, baik berupa dialisis atau kita sebut sebagai pencucian darah maupun transplantasi organ seperti dari luar ke dalam tubuh kita. Nah, seperti Quran surah Al-Infitor ayat 6 sampai 8 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal insanu ma ghurraka bi rabbikal karim. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalaka fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Yang berbunyi, hai manusia, apakah yang telah memberdayakan kamu sehingga kamu berbuat durhaka kepada Rabb-Mu yang Maha Pemurah, yang telah menciptakan kamu lalu menyempurnakanmu kejadian dan menjadikan susunan tubuhmu seimbang dalam bentuk apa saja yang Ia hendaki. Nah, dalam ayat ini dijelaskan bahwasannya kita harus pandai-pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak nikmat, memberikan organ tubuh yang sempurna, terus sesuai dengan fungsinya. Maka kita harus memeliharanya sebaik-baiknya. Jangan sampai kenikmatan yang Allah berikan kita lalaikan sehingga kita tidak bersyukur dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Nah, teman-teman, penyakit gagal ginjal juga banyak faktornya, dari pola hidup yang tidak sehat, makan makanan yang tidak seimbang, terus yang tidak bergizi, terus pola hidup yang tidak sehat, bersih, itu adalah salah satu faktor penyebab penyakit ginjal. Seperti Nabi kita, Nabi Muhammad SAW bersabda bahwasannya kita harus hidup bersih, karena hidup bersih adalah sebagian dari iman. An-nazafatu minal iman. Seperti ayat Al-Quran di surah Al-Baqarah ayat 222 dan ayat 168. Teman-teman, udah paham belum sama penjelasan saya? Baik teman-teman, sekarang kita menuju menu sarapan pagi dan makan selingan pagi. Untuk menu sarapan pagi, di sini saya akan membuat tumis buncis tempe dan ada buahnya apel dan ada ayam kecap. Nah, ayam kecapnya ayam kecap dadu, kita potong dadu. Terus untuk menu selingannya ada nagasari atau disebut dengan papais, dan ada juga buah melon dan susu. Sangat enak. Baik, inilah menu kita.
harum, masukkan jagung muda. Tunggu hingga layu, agak sedikit layu aja. Ini masukkan tempe yang sudah dipotong. Aduk. Selanjutnya kita masukkan buncis. Nah, aduk. Dan kita tambahkan sedikit air. Satu setengah sendok makan atau setara dengan 1 sendok teh. Dan nyalakan kompor dengan api sedang. Setelah panas, kita masukkan bawang putih, tumis bawang putih, dan bawang merah hingga harum. Sudah harum, dan tambahkan ayam, tombak kulit hingga matang. Selanjutnya kita masukkan kecap manis yang sudah dicampurkan dengan air. Tunggu hingga meresap. Dan jangan lupa dikasih garam. Nyalakan api sampai mengembang. Masukkan gula pasir, pandan, daun pandan, dan santan, dan nyalakan api. Masak hingga didih. Dan jangan lupa tambahkan garam. Secukupnya aja. Dan tambahkan ini buat memporsi. Ini karena pisangnya terlalu gede, ininya cuma 20. Ini hasilnya. Waktunya kita Di sini ada bahan-bahan tumis buncis, ada tempe 25 gram, buncis 50 gram, jagung muda 50 gram. Dan di sini ada bahan ayam kecap, ada ayam tanpa kulit 40 gram, ada kecap, dan ada bawang-bawang. Untuk menu sarapan paginya ada nasi putih, sayuran tumis buncis, tempe, ayam kecap, dan buah apel. Alasan saya menggunakan sayuran buncis karena memiliki kadar serat yang tinggi, dan buncis juga dapat menstabilkan gula darah dalam tubuh karena kadar gula darah yang tidak stabil dapat menyebabkan gangguan pada ginjal. Untuk protein hewaninya ada ayam kecap potong dadu, dan protein nabatinya ada tempe. Dan untuk buahnya sendiri ada apel. Apel adalah buah yang memiliki kandungan antioksidan rendah, potasium, dan memiliki sifat antiinflamasi. Untuk selingannya ada kue nagasari, susu, dan melon. Alasan saya menggunakan kue nagasari agar pasien tidak bosan dengan menu makanan rumah sakit. Dan dibatasinya konsumsi susu. Susu di sini hanya untuk menambahkan energi untuk pasien. Dan ada buah melon. Buah melon memiliki kandungan rendah kalium dan cairan yang tinggi, sehingga bisa membantu memenuhi cairan dalam tubuh. Ini adalah gambar dari
penyakit gagal ginjal, yang satu gagal ginjal normal dan satu lagi adanya kerusakan di dalam ginjal. Pasien gagal ginjal kronik memerlukan diet PERP atau tinggi energi dan rendah protein. Kenapa? Karena pasien gagal ginjal kronik masih membutuhkan energi untuk keberlangsungan hidupnya agar aktivitasnya bisa berjalan dengan normal. Kenapa harus rendah protein? Karena penyakit gagal ginjal kronik sendiri tidak bisa menyaring atau menyerap zat protein terlalu banyak di dalam glomerulus, sehingga zat yang tidak bisa diserap akan dikeluarkan dengan percuma. Batasi cairan ya, sesuaikan dengan pengeluaran urin saja agar tidak terjadinya dehidrasi untuk tubuh. Sudah selesai teman-teman. Alhamdulillah ya. Semoga informasi yang saya berikan bermanfaat buat teman-teman. Terima kasih juga sudah datang untuk melihat video yang saya berikan tadi. Kurang lebihnya mohon maaf ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.